Nah Sobat UKM, ini kita sudah ada di ini ya, pertigaan antara Bojong dengan Grogol ya, di Kawunganten. Kita akan ke salah satu UKM Cilacap nih, yang potensial Cilacap. Nah, ini yang produksi gula nipah ya. Kita akan coba nanti ke Desa Ujung Manik, Kawunganten ya. Kita akan melihat lah ya. Tapi kayaknya nggak musimnya, ya nggak apa-apa lah ya. Kita langsung aja. Pisang-pisang yang aman dari salam dari Binjai.
Nah ya, Sobat UKM ini sudah bareng Pak Sumitro ya Pak ya? Nggih, Pak Sumitro. Di daerah Ujung Manik Kaliasa, Kaliasa, RT 2 RT 2 RW 1 RW 1 ya. Kecamatan Kawunganten. Kawunganten ya. Kadang bingung sih ya, Ujung Manik Kawunganten apa Ujung Manik? Nah, mereka ujung gagak, Ini ujung gagak, ujung alang, kata ujungnya nek Kawunganten. Nah ini beliaunya apa ya, pengrajin dari gula nipah ya. Ini karena mungkin banyak gitu ya pohon nipah di lingkungan gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan karena juga hampir sama dengan kayak kelapa kayak gitu, dari struktur gulanya ataupun apanya, terus juga ya pemanfaatan dari pohon nipahnya juga banyak ya. Banyak manfaatnya. Nah terus ini sudah berapa lama jenengan menekuni apa ya, jadi pengrajin gula nipah? Kalau itu ya ada kali 10 tahun lebih. Sudah lama ya. Berarti sebentar. Saya punya satu lurah ini sudah 2 tahun itu, berarti 10 tahun. Pak Fardan ya hampir 15 tahunan lebih. 15 tahunan lebih lah saya menekuni gula nipah. Ini selain karena di sekitarnya memang banyak nipah, alasannya apa Pak untuk jadi kenapa terus jadi pengrajin gula nipah? Ya, yang pertama ya untuk apa ya, pencaharian sehari-hari. Untuk sehari-hari karena di sini apa ya, kalau pertanian kebanyakan di setahun 1 kali panennya, ya bisa kadang 2 kali kalau irigasinya bisa full. Terkadang kan yang sering irigasi enggak, kalau musim sadon enggak ada. Jadi di sini kebanyakan menekuni nipah ini untuk pekerjaan lah, pekerjaan sehari-hari. Bisa sehari-hari ya. Kalau tani ya paling kan nunggu musiman. Sedang petani juga sekarang petani nggak pun di sawah sih, semuanya pakai mesin. Paling kita hanya mencabut semean, ya udah dari itu udah tanam ya tinggal nunggu lagi. Kalau ini kan pokoknya kalau ini ditekuni, kalau saya pribadi inti untuk pencaharian setiap hari. Nah terus ini kan pemrosesan pengambilan nira atau nyadap niranya kan beda dengan kelapa gitu ya. Iya ya, beda. Bisa diceritakan nggak Pak, kayak apa sebenarnya untuk pengambilan niranya itu sendiri? Oh, itu kalau dari prosesnya ya ini sih cuman kita bicara ya, kalau sebaiknya sih kita ke lapangan kita itu. Yang penting kita ada bunga nipah. Kalau dari bunganya kita tunggu sampai buah, sampai berbuah itu sekitar sebesar segini aja sudah mulai kita bersihin. Kita kupas apa yang kita kupas kulit-kulitnya, jadi tinggal batangnya. Tinggal batangnya kita biarkan sampai batangnya itu hijau. Kurang lebih 1 minggu atau 15 hari kita biarkan. Setelah hijau baru kita rawat. Caranya kita, kalau bahasa Jawa dieluk, digoyang-goyang. Bahasa ini apa ya? Ya digoyang lah. Itulah ya, biar netes. Digoyang biar ini apa, batangnya itu lemas, lentur. Setelah lentur sekitar 2 bulan lah gitu kita rawat. Setelah lentur baru kita potong. Nah kita potong itu baru mulai penyadapan. Kita potong. Jadi istilahnya biar apa ya, sari yang diambil sama pohon nipahnya itu nyerap ke batang buahnya gitu ya. Oh itu maksudnya dibikin lentur itu biar pori-porinya itu melebar. Karena pernah saya pelajari dan saya tanyakan kepada, dulu pernah ada seorang mahasiswa yang justru diajarin gitu, katanya biar
goyang-goyang itu di apa biar lentur, kadang-kadang ada yang dipukul-pukul itu biar pori-pori lebar sehingga nanti kalau sudah lentur lemes dipotong itu mengeluarkan air niranya, baru kita pasangnya pakai plastik. Di sini Mas, nggak bisa pakai pongkor atau pakai kaleng gitu. Karena apa? Karena di sini musimnya pancaroba. Kalau pakai kaleng dekolik, kalau ember atau itu, kalau kena pancaroba kedorong air tinggi tumpah. Tumpah. Tapi kalau plastik kan langsung diikat kenceng. Jadi kita ngambilnya kalau udah dipotong kita pasang itu ngambilnya pagi dan sore. Jadi sehari 2 kali kita iris, kita mineralnya kita pasang lagi baru pagi sorenya begitu. Masalahnya kalau cuma diambil cuman pagi doang, kita nggak ambil cuman kita iris, nilainya kurang bagus. Jadi sebagusnya diambil pagi dan sore, dibikin gulanya juga lebih mudah. Ya rata-rata sih kalau yang kelapa juga kayak gitu dianjurkan ya, kalau bisa pagi sore. Iya, ya prosesnya sama lah seperti itu. Cuman proses awalnya itu nggak seperti buat kelapa, emang lamaan ini kita 2 bulan ya baru dapat, kita mulai nyadap. Kalau kelapa kan, yang penting ada mancungnya, iya, mancung manggar bisa langsung lah ya. 2 hari 3 hari udah jadi. Ini dibersihkan dulu dahan-dahannya biar gampang ngambilnya Iya. ya. Terus ditunggu sampai proses 2 bulanan. Dan kita merawat itu. Terus sekitar itu kalau ada yang sedang dirawat, kalau bisa pohonnya itu yang banyak apa sampah itu kelari apa kalau bisa itu dibersihin. Karena itu kalau nggak dibersihin itu buat sarang tikus, sarang semut apa, dan itu akhirnya nanti merusak. Tapi kalau dibersihin itu menjauh, Iya. insya Allah aman. Baru bisa melowot ya. Ya. Nggak ada jembatannya jadi nggak ke pohonnya. Dulu saya pernah sampai ke Mejajas itu hutan, cuman di situ nggak kuatnya sama hutan dan apa ketek apa menyatu. Iya. Kalau keserang itu habis semua. Kalau pagi ya datang ke sana ke satu udah keserang, udah semuanya kena semua. Hampir tiap hari akhirnya menyerah, nggak sanggup kalau ke hutan. Namanya itu cuman kalau babi hutan lebih ya, babi hutan dimakan sama plastiknya. Kalau ada putih-putih ya buntir seperti bola dir itu ya, kelereng jatuh itu diulur gini, itu plastik yang buat itu nyadap ini udah itu kena babi Mas. Itu ciri khas babi begitu. Kalau kena monyet itu paling disepek-sepek. Namanya itu malah Iya. ya. Kalau di hutan, saya udah di hutan juga pernah ada 1 tahun begitu. Pertamanya sih aman, lama-lama ya itu binatang itu tahu itu makanan minuman enak gitu, diserang begitu udah mau diopat jadi apa, takutnya itu kan binatang apa ya, monyet kan katanya masih belum diopat nanti jadi nggak enak lah, mesti ngalah. Ya, terus sebenarnya yang membedakan dari ini kan tadi produknya ke gula cetak ya. Iya boleh kata. Dan yang membedakan dengan gula kelapa ya memang rasanya lah ya. Rasanya Asinnya. ada asin-asinnya. Nah, terus biasanya dijual kemana Pak? Kalau di sini di Jumanik itu ada apa namanya ya, pembelinya. Kita jual ke toko-toko pembeli, ada pembeli gula seperti di situ juga ada Pak Nano, pokoknya banyak lah istilahnya, ada pengepulnya. Walaupun pengepul kecil-kecil ada nanti di sana digambar lagi mungkin ya. Dibanding dengan gula kelapa harganya gimana Pak? Kalau dulu ya pertama itu mahal gula ini. Kalau dulu karena entah kenapa ya, terus sekarang katanya disamakan
Cuman anehnya kalau di sana-sana gula nipah itu mahalnya bukan main, 2 kali lipat gula kelapa. Kalau yang sudah tahu, karena kalau kadang ada yang pesan minta gula nipah, gula nipah ya. Bahkan ada kalau yang online sampai 25.000 sampai 50.000. Cuman sekarang ini kan cuman kadang-kadang banyak yang nyampur gitu. Tapi kalau dulu setahu saya banyak yang nyampur. Cuman hati-hati, kita harus benar-benar jeli membedakan gula nipah yang murni dan yang tidak. Kalau tidak dicampurin gula apa itu, gula yang putih itulah yang kayak gula pasir. Ya, gula rafinasi. Nah itu kan dulu banyak begitu, banyak campuran gula begitu. Akhirnya itu nggak murni. Mungkin itu yang menjatuhkan harga gula. Ya rata-rata sama kayak Iya. gula kelapa pun ada yang main kayak gitu. Cuman kalau dulu di sini nih nggak pernah ada nyampur-nyampur. Terus kalau pasarnya kemana Pak? Dijual. Pasarannya Mm-mm. kalau kemarin sih saya pasarannya jualnya ke, kalau saya pribadi kemarin ke Pangandaran, masuknya ke PT Samudra. Cuma sewaktu belum masuk ke sana dulu, saya masuknya ke daerah sini, ke daerah itu Jumanik, ada pengepulnya. Nah di situ masuknya katanya ke Jakarta, mungkinnya ke pabrik kecap itu mungkin. Dulu kan pernah ada apa namanya demo produk nipah. Ada dari gula, ada yang dibikin makanan, ada yang bikin anyaman. Anyaman daunnya ya. Dari daunnya sampai lidinya. Lidinya kan dibikin piring-piring. Piring lidi. Lidi nipah juga termasuk lebih mahal daripada lidi yang lain. Lidi kelapa, lidi apa aren, ini lidi nipah lebih mahal, paling mahal karena dia panjang, besar. Tapi itu versi yang muda. Kalau yang tua-tua ya lebih murah lagi. Terus apa ya? Bisa baik Pak. Apa maning ya kok. Kalau hasil perbandingan itu kalau sekitar itu tadi berapa ya, 20 kilo 20 liter Literan. 20 liter nira nipah itu kalau diolah ya kurang lebih itu 3 kilo, jadinya 3 kilo gula nipah. Bisa jadi dikit banget ya. Iya. Cuman di sini kan kadang nyampe ada yang 5 ember itu. Itu ada yang 2 terus itu satu walak. Kalau kelapa kan wala ya, kalau ini ya satu tangkai lah. Itu kalau disadap minimal bisa setengah tahun, 6 bulan itu. Bahkan ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun baru habis. Jadi lebih lama. Kalau kelapa kan paling 3 bulan atau 2 Juga bulan. kadang pengaruh musim ya. Iya. Lagi banyak air apa enggak, apa kemarau. Nah Juga kadang kadar kemanisannya kalau lagi banyak air malah kurang. ya kadar airnya kalau gula nipah ini, nira nipah itu lebih banyak karena mungkin dia lebih dekat ya dengan Langsung di air. Jadi berbedanya itu. Tapi cuman kalau waktu penyadapan itu satu tangkai dibanding 1 tangkai kelapa 2 kali lipat ini. Tangkai kelapa udah habis, ini masih panjang karena itu bisa mencapai 1,5 meter. Kadang ada yang 2 meter.
yang minimal 1 meter itu. Kalau kelapa kan pendek. Itu cuma menes itu, nggak cepat habis. Ya, perbedaannya itulah gula nipah, gula kelapa, itu itu bedanya itu kan. Kalau gula nipah asinnya, rasa asinnya itu ada. Di sini dibikin paguyuban petaninya apa enggak, Pak? Yang kelompok Nah, tani di sini apa? yang jadi benar itu belum ada kelompok tani khusus, kelompok petani gula nipah belum ada. Jadi belum ada yang bikin, belum ada yang mengelola lah. Seandainya ada, tapi itu kan membutuhkan orang-orang yang cerdas. Kalau seperti saya kan tahunya kan ya cuma tenaga, ya yang gawe. Kalau masalah begitu nggak tahu sih. Sebenarnya potensi sini kan banyak ya, jadi Iya. mungkin dari peran desanya lakukan koordinasi. Nah, kalau peran desa kemungkinan itu susah. Kemungkinan desa bisa juga nggak mau bikin itu karena yang jadi pengepul itu mungkin masih kerabat atau apa sih kadang-kadang. Jadi kalau dibikin paguyuban itu padahal kalau ada yang menghimpun, insya Allah di sini jadi. Kalau ada yang menghimpun, tapi ya itu membutuhkan orang-orang yang benar, yang pintar lah. Cuma kadang nek anak ayu ini nggak pengepulung terus. Nah, itu memang begitu, kayaknya begitu. Padahal tujuannya kan biar petani itu bagaimana lebih ada peningkatan ya. Terutama biasanya kan kaitannya harga. Iya. Biasanya pengepul kan Nah itu pengepul harganya begitu, iya. sekang pengepul ya, padahal nang jaba ya rega tira lebih larang. Justru petani itu sebenarnya banyak yang kalau seandainya ada yang Pernah napongnya sih ya sing siap mimpin ya. Ya itu mungkin kalau dibimbing salah satu ya, dikasih pengertian itu di sekolahin mungkin ya bisa. Tapi kalau seperti saya mendirikan itu mungkin nggak banyak nggak jadinya sih. Ya itu persaingannya dengan pengepul sih. Padahal Gula kelapa juga itu meskipun juga sering dibina sekarang dinas perkebunan ya. tapi rata-rata kena jadi dimusuhin yang pengepul. Iya. Padahal kalau dibina itu penghasilan meningkat loh. Petani meningkat, kesejahteraannya meningkat. Di samping harganya mungkin ya lebih tinggi. Juga cara-cara tekniknya juga mungkin bisa diperbaiki, lebih mutunya lebih bagus, terus niranya biar lebih banyak bagaimana. Nah gitu aja ya Sobat UKM, ini obrolannya sedikit banyak. Dan ternyata Cilacap punya potensi yang lain ya, selain gula kelapa, gula aren gitu, atau misalkan dari sisi produksinya dibentuk jadi ya, yang sekarang banyak gula semut. Ternyata juga di Cilacap ada satu potensi gula palem-paleman nih dari nipah ya. Nah, gitu aja lah ya Sobat UKM. Nah ini ya Sobat UKM, proses untuk mendapatkan nira dari pohon nipah itu cukup lumayan butuh waktu gitu ya. Jadi pohonnya itu dibersihkan dulu dari cabang-cabang dahannya sehingga dapat bunganya, manggarnya, baru nanti bisa diproses, diambil niranya, disadap setelah 2 bulan atau 3 bulan ya.
tampilannya pada ya. Kalau gula kelapa pada persis. Sing bedanya apa Pak? Rasanya padat kan ya. Rasanya ya cici ya Pak. Iya. Sing bedanya apa? Main. Harus pada baik. Dicicipi rasanya Mas. Karo gula kelapa bedanya apa? Mandana nasi-nasinya ya. mandana ciri khas nasi-nasinya. Berarti bedanya mending rasa ya. Cuman gue jarene nek nang Google sih Bonipa gue khasiate banyak banget lah. Oh, Iya. anu kayak ya apa pencegahan apa istilahnya nggak Tahu apa? Nggak kesehatan lah. Kesehatan lah. Kong ya anu kok tambah caranya lah, jadi Iya. ya penyakit apa we tambahin gula jawa kita mari gitu. bisa nggak anu apa kayak buang detok apa ya kan Iya. buat racun. Racun. Penyakit gula sing kadar gulane gue nek kia kayaknya ya orang pada akeh sing ngomong jadi kena gue daripada gula Jawa gula pasir. Aku tahu di pesan ini 2 kilo ping kilo lah siwan sing ngasih cawan der buku kan Iya. di pesan ini dari aku pesan itu Akeh pada ping kilo namanya wis ya anu lek dari madan sehat pokoknya itu Nipang ora kur gulane buahe bungane bisa digawe tes iki. Iya. Kan dadi teh. Nek kan sing ning cedhak wisata Payo malah kae kang nipae digawe kayak jelly, digawe manisan. Kayak cilacap. Cuma nang kana golek teh angel sih ora per kayak gini. Nang kene ya rata-rata menganu kenderes nipah. Malah nggawe dulu kelapa malah dikena wong gunung pada mudun gitu Pada nang mudun. kene. Tapi wong kene asline malah dari tahun iya termasuk murni kene Mas orang ya campuran. sedina gue ini motor korek bisa Cuman prosesnya yang menyesuaikan sih nek ini. Ora bisa kayak kelapa. Ki dimasak ngasih pirang jam ki. Minimal 4 jam Mas. Us, suwe ya ora kayak gula Ya kelapa. kayak lah kayak yang apa berdua prosesnya minimal 4 jam. Ki mau nen akeh spira iki. mau Ngecung ya, Pak? iya ya mau pertama semono reduk so tengah ember subur jadi ada anu sing wingi sore besok terus ngosok ya umum sok nang Anggar ngejok Mas nambah waktu. Putino sarjati ya dijok. Panganu wajane cilik ditambah. Diramani ya nambah waktu. Anggar karo blower ya bisa cepat ya. biar karo blower sok buat Ya 3 jam lah ya. biar karo blower ya nus harus munjuk Terus nang wajah apa jadi kan. Biasanya dari pirang kilo ya. Ya anggar Mateng. semene rata-rata kita takaran ki kurang lebih 3 kilo. gitu ya Kurang lebih 3 kilo. Pirang liter ki ya, Pak? 10 mbok kowe apa 8? Ya sekitar 20 kilo ya. Ya 20 liter ya. iya Ya kurang pokoknya kita keren lah ember ini kurang lebih 3 kilo gula. Jadi iya 3 kilo mau jam sanga banyak dikenen nih anggar kepen proses nganti dadi ya sedina nginep. monggo